Pengeboman Pearl Harbor yang dilakukan secara mendadak oleh Angkatan Laut Jepang terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan AL Pearl Harbor tahun 1941. Serangan inilah yang memicu kemarahan Amerika kepada Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pada bulan Agustus 1945, Jepang menyatakan keinginannya untuk melawan hingga titik penghabisan. 3,5 abad, tanah air Indonesia dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. 3,5 abad yang syarat dengan penderitaan rakyat pribumi. Kehadiran bala tentara Jepang disambut dengan sukacita karena Jepang dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajahan negara-negara barat. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Jepang datang dengan tujuan untuk menanamkan kekuasaannya, untuk menjajah Indonesia. Dan ternyata, kekejaman di zaman penjajahan Jepang jauh lebih menyengsarakan rakyat Indonesia. Agustus 1945, pesawat terbang B-29 milik Amerika Serikat yang terbang di atas kota Hiroshima sekitar pukul 8.15 pagi melepaskan sebuah bom atom. Setelah ledakan tersebut, seluruh kota Hiroshima hancur lebur. Sekitar 85% bangunan, tumbuhan, dan landscape kota hancur lebur, rata dengan tanah akibat sapuan gelombang panas. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata suara tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar untuk kalian semua. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini dari
radio BBC London tadi pagi. Oleh karena itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Apa yang kamu maksudkan kekosongan kekuasaan di Indonesia? Jepang tidak lagi menguasai negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu, sementara sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Gimana kalau kita menunjukkan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju sekali dengan usulan Bung Syahril, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia melibatkan PPKI, karena kita tidak mau ada campur tangan kepada Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Karena itu kalian semua pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan pemuda untuk merebut keputusan dari Jepang. 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno. Ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Buat apa aku ikut kalian? Jadi kesepakatan para pemuda, Bung, kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Masuk! Enggak! Masuk! Saya tahu kamu! Masuk! Enggak mau! Masuk! Masuk! Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Ki Song. Sebenarnya aku mau kalian sehingga aku bawa kemari. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Jalan! Karno, Hatta, ternyata kau di sini. membawaku kemari. Mereka membawa Panwa dan Guntur juga. Benar. Soekarni, sebenarnya ada apa? Ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Dengan itu, Bung, kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jernih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Agustus 1945, dini hari. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis.
Makanya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Tanggal 17 bulan 8 2005, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Terlalu banyak menurut saya. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Tolong kau ketikan naskah ini. Bung, kita akan melaksanakan proklamasi. Ya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran dikeluarkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat pagi, tanggal 17 Agustus? Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Tepat bagaimana? Ya semua! Akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju! Naskahnya Bung silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengar pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang api kita untuk mencapai kemerdekaan itu. Naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada titiknya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekarang datang waktunya untuk jalan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulan tercepat itu dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja